الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali untuk melanjutkan kajian kita, pembahasan kitab karya Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Pembahasan yang masih kita bahas yaitu berkaitan dengan imam atau kondisi-kondisi imam, menjadi imam. Pembahasan sebelumnya kita sudah bahas panjang lebar tentang siapa saja yang layak untuk jadi imam, dan pada malam hari ini kita akan masih melanjutkan tentang pembahasan imam. Namun pembahasan malam ini kita akan bahas tentang perbedaan niat imam dan makmum. Perbedaan niat imam dan makmum. Maksudnya bagaimana? Yang satu ikhlas, yang satu tidak gitu. Imamnya ikhlas, makmumnya tidak ikhlas, atau kebalikannya. Bukan itu ya. Kalau ini urusan kita masing-masing ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasannya adalah apakah dibolehkan kalau yang satu sholat wajib, yang imam sholat wajib, yang di belakang sholat sunnah, makmumnya maksudnya, atau kebalikannya, imamnya niat sunnah, makmumnya niat sholat wajib. Nah ini paling sering terjadi ya. Maka tentang ikhtilafun niyah ini, perbedaan niat oleh imam dan makmum ini sering terjadi, dan kadang-kadang kita ya bingung, ragu-ragu apa yang harus kita lakukan. Maka kita insyaallah akan bahas pada malam hari ini, dan mudah-mudahan menjadi jelas, tambahan ilmu kepada kita, dan juga menguatkan apa yang mungkin sudah pernah kita pelajari. Karena masalah ini mungkin sebagian kita sudah pernah mendengar di kajian-kajian sunnah, baik melalui televisi, mungkin melalui media sosial, Facebook atau YouTube, atau mungkin kita pernah kajian hadir di majelis secara langsung. Pembahasan yang menarik insyaallah ta'ala. Baik, kita dengarkan kata al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ikhtilaf niyatul imam wal ma'mum, perbedaan niat imam dan makmum. Al-Imam Asy-Syafi'i mengawali dengan menyebutkan sebuah kejadian yang ini menjadi dasar pendalilan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kejadian ini terjadi pada sahabat Mu'adz bin Jabal. Bahwasanya dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, kana Mu'adzun
kana Mu'adz bin Jabal yusalli ma'an Nabi al-Isya. Dulu Mu'adz bin Jabal pernah sholat menjadi makmum di belakang Rasulullah, sholat Isya. Thumma yarji'u fayusalliha biqaumihi fi Bani Salimah. Lalu setelah sholat Isya, Mu'adz bin Jabal pulang sampai di kampungnya, karena dia juga imam di kampungnya. Maka inilah semangatnya Mu'adz bin Jabal. Walaupun dia jadi imam di kampung, tapi dia mau pengen sholat dulu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah sholat, dia pulang ke kampung. Di kampungnya para jamaahnya nunggu. Lalu kemudian beliau sholat jadi imam, karena dia yang jadi imam. Kampungnya di Bani Salimah. Kampungnya di Bani Salimah. Ini kalau antum sudah pernah ke Madinah, kampung Bani Salimah itu di daerah Masjid Qiblatain, dekat dengan kampus kita di Madinah. Ya, dia sholat di situ. Ya, jarak di Masjid Nabawi dengan Masjid Bani Salimah atau kampung Bani Salimah ini lumayan. Kalau jalan kaki ya, kalau pakai mobil ya palingan 5 menit. Tapi kalau jalan kaki lumayan. Antum 5 menit dari sini ke Bastiong mungkin ya. Seperti itu kayaknya. فأخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ذات ليلة قال فصلى معه معاذ. Qadarullah juga Rasulullah solatnya agak diakhirkan, solat Isya itu pada saat itu. Otomatis Mu'adz bin Jabal juga akan terlambat. Fasalla ma'ahu Mu'adz. Akhirnya Mu'adz mau tidak mau, karena beliau sudah berniat untuk sholat di belakang Rasulullah. Faraja'a fa amma qaumahu faqara bi suratil Baqarah. Sudah terlambat nih, artinya sudah lumayan larut, sudah lumayan lambat sholatnya bersama Rasulullah, karena memang mengakhirkan sholat Isya juga diantara sunnah, tapi tidak sering. Ya kadang-kadang lah mengakhirkan sholat Isya itu merupakan bagian sunnah yang kalau hari ini kita lihat mungkin sudah jarang diamalkan. Maka tidak mengapa kalau kita mau mengamalkan sunnah apabila misalnya kita di pesantren. Ini kita biasanya paling sering mungkin diamalinnya di pesantren. Kalau misalnya ada kegiatan, misalnya ada kajian panjang, boleh tuh sholat Isya diakhirkan. Jadi kegiatan tetap jalan. Yang jelas kalau mau kita supaya dapat keutamaannya juga, mungkin kita di acara kegiatan seperti ini, kajian, tabligh akbar misalnya, lalu memang karena waktunya yang mungkin tidak cukup, kita akhirkan sholat Isya apabila kajiannya masih berjalan, karena ada sunnahnya, tidak mengapa. Nabi juga pernah mengakhirkan sholat Isya, tapi tidak sering, kadang-kadang. Maka Mu'adz bin Jabal pulang di kampungnya, dia jadi imam. Pas jadi imam baca surat Al-Baqarah lagi. Wallahu a'lam apakah separohnya atau seperempatnya atau mungkin semuanya. Surat Al-Baqarah 286 ayat ya. Lumayan tuh. Ya. Salat Isya surat Al-Baqarah ya. Dicurigai beliau baca surat Al-Baqarah seluruhnya. Kenapa? Karena ada sahabat yang jadi resah karena kepanjangan sholatnya.
Fatanaha rajulun min khalfihi fa shalla wahdah. Ada seorang jamaahnya mundur, akhirnya sholat sendiri, terlalu panjang. Faqalu lahu anafaqta. Sahabat-sahabat yang lain pada marahin dia, apa kamu munafik? Allah, ini secara zahir memang ya munafik sih. Secara zahir sih munafik. Kenapa ente keluar sholat jamaah? Bukankah sholat jamaah wajib? Karena memang yang biasa meninggalkan sholat jamaah itu cuma orang-orang munafik. Ya. Dulu pernah sudah kita sebutkan, ada athar dari Abdullah bin Mas'ud riwayat Imam Muslim, bahwasanya orang yang meninggalkan sholat berjamaah di masjid itu tidak lain kecuali munafik. Itu ancaman keras. Jadi dia ditanyain, apa kamu munafik? Sudah jadi orang munafik nih, pakai fi'il madhi lagi. Karena kalau fi'il madhi itu artinya ente sudah jadi munafik. Beda dengan fi'il mudhari. Fi'il itu kata kerja ya. Kata kerja yang lampau. Pertanyaannya, ana fakta? Kamu telah jadi munafik? Maka sahabat ini bilang, la, tidak. Walakinni ati Rasulullah fa'atahu. Setelah itu ya, lalu beliau datangi Rasulullah, bertanya pada Rasulullah tentang masalah ini. Faqala ya Rasulullah, innaka akharta al-isya wa inna Mu'adhan shalla ma'ak. Thumma raja'a fa'ammana faftataha bi suratil Baqarah falamma ra'aitu dzalika ta'akhartu wa shallaitu wa innama nahnu ashaba nawadih na'malu bi aidina. Kata sahabat ini ketika datang sama kepada Rasulullah, dia bilang, ya Rasulullah, saat itu atau pernah engkau sholat isya sudah agak larut, sudah engkau akhirkan. Lalu Mu'adz bin Jabal, salah satu di antara jamaah yang sholat bersama engkau, setelah itu dia pulang ke kami, di kampung kami, dia jadi imam. Udah gitu dia baca surat Al-Baqarah ya Rasulullah. Lalu karena kepanjangan, saya melihat ini terlalu lama, ya, ra'aitu dzalika ta'akharta. Saya melihat ini terlalu panjang, maka saya keluar. Saya sholat sendiri. Dan saya lakukan itu karena alasannya nahnu ashaba nawadih. Kami ini orang-orang yang sibuk kerja di kebun. Ashabun nawadih ini orang kebun yang ngurus kebun, ternak. Jadi itulah yang menyebabkan kami akhirnya tidak boleh lama-lama, capek pulang kerja kan, malam-malam mau pengen istirahat, kelamaan udah gitu kan, udah diakhirkan baca surat Al-Baqarah lagi. Ya. Na'malu bi aidina, kami kerjanya juga pakai tangan nih. Dan semulia-mulianya amal kerjaan itu adalah orang yang kerja dengan tangannya sendiri, dengan hasil tangannya sendiri, kerja keluar keringat dari usaha sendiri. Fa aqbala an-nabi ala Mu'adz. Jadi alasan sahabat tadi ini, kami orang kerja di kebun, di tempat ternak, jadi sibuk, capek. Mungkin besok mau kerja lagi, harus tidur lebih awal, apalagi kalau mau bangun malam. Ya, itu yang menyebabkan beliau keluar sendiri, sholat di belakang sendiri. Lalu Nabi pun langsung mendatangi Mu'adz bin Jabal. Qala afattanun anta ya Mu'adz. Mu'adz, kamu mau jadi fitnah, mau jadi bikin masalah untuk kaummu.
untuk masyarakatmu. Iqra bi surati kadza wa surati kadza. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau mau jadi imam bacalah surat ini dan ini. Ditafsirkan di hadis riwayat yang lain, bacalah surat Sabbihisma rabbikal a'la. Ya. Wal laili idza yaghsha was samai wat tariq wa nahwaha, atau yang serupa dengannya. Jadi kalau yang serupa dengan Sabbihisma rabbikal a'la yaitu hal ataka haditsul ghasyiyah, ya. Sabbihisma rabbikal a'la was samai wat tariq, atau la uqsimu bihadzal balad, naik sedikit was samai dzatil buruj, naik sedikit idza syamsu kuwirat, naik sedikit idza samaun fatarat, baru abasa naik. Ini ya pokoknya antara itulah. Kalau mau baca jangan panjang-panjang. Itu maksudnya. Lihat kondisi jamaah. Dalam riwayat yang lain itu disebutkan, kamu itu kalau sholat perhatikan jamaah, karena di belakang ada orang tua, ya, ada orang sakit, ada anak kecil, ada juga dzal hajah, ada orang yang punya kebutuhan, orang sibuk, ada juga musafir, ya, ada juga musafir. Maka kalau jadi imam lihat juga kondisi, oh ini orang kampung semua, oh ini masih muda-muda semua, semangat-semangat. Tapi kalau ada yang sudah bungkuk, ya, sudah mulai getar badannya, ya jangan dipanjang-panjangin. Apalagi surat Al-Baqarah, ya. Kalau antum sholat sendiri bolehlah panjang, ya, bolehlah panjang. Jangan dibalik. Sholat sendiri pendek-pendek, qul huwallahu ahad. Kalau sholat berjamaah sama yang lain baca surat Al-Baqarah, ya, surat Al-Imran. Jadi Rasulullah kasih solusi, kasih jawaban kepada beliau, baca yang pendek-pendek ini. Jadi was-sama'i wat-tariq wal laili idza yaghsha, itu pendek-pendek, itu sama kayak wadduha wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha itu. Atau lam yakunil ladzina kafaru, itu lumayan sama kayak lail idza yaghsha. Jadi seperti itu. Apa poin yang kita ingin sampai di sini? Babnya kan adalah ikhtilaf niyatil imam wal ma'mum, perbedaan niat imam dan makmum. Kira-kira di poin mana kita ambil hadis ini sesuai dengan bab? Pas pada mana? Penjelasan yang mana nih? Penjelasannya adalah Mu'adz bin Jabal. Kalau urusan sholatnya panjang atau pendek itu bukan, itu hanya sekedar faidah saja, ya, tambahan. Poinnya adalah Mu'adz bin Jabal sholat fardunya yang mana? Antum nilai dari kejadian ini, yang fardu yang mana? Sholat bersama Rasulullah kah atau sama kaumnya? Kan dia sholat 2 kali. Yang mana yang wajib, mana yang, atau dua-duanya wajib? Salah satunya wajib. Satu wajib, satu sunnah. Yang mana yang wajib? Bersama Rasulullah. Yang sunnah ketika bersama kaumnya. Namun di mana yang jadi perbedaan niat antara imam dan makmum? Ketika Mu'adz sholat bersama kaumnya. Bersama kaumnya niat dia sholat sunnah, sementara jamaah dia di belakang niatnya apa? Wajib. Boleh apa tidak? Boleh. Kenapa? Karena Nabi tidak mengingkari yang itu. Yang diingkari kenapa terlalu panjang. Tapi beda niatnya itu tidak diingkari sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menjadi dalil
Bolehnya beda niat antara imam dengan makmum. Ya. Tapi tunggu dulu ya, ini belum fix ya. Ini kalau penjelasan Imam Syafi'i dulu ya. Kita dengerin dulu. Taib. Jadi dari sahabat Jabir bin Abdullah ini dia mengatakan kana Mu'adzun yusolli ma'an Nabi al-Isya. Ini Jabir bin Abdullah yang bilang. Mu'adz dulu bersama Nabi salat Isya. Tsumma yantaliqu ila qaumihi fayusalliha lahum. Lalu dia balik ke kampungnya dan sholat Isya bersama kaumnya. Hiya lahu tatawwu', sholat Isya bersama kaumnya itu hukumnya tatawwu', sunnah. Wa hiya lahum maktubah, sementara jamaahnya mereka fardu, wajib. Ini komentar siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i. Ini komentar Asy-Syafi'i. Jadi menurut Al-Imam Asy-Syafi'i boleh apa tidak? Boleh. Dalil yang pertama. Dalil yang kedua lagi dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir bin Abdullah lagi, anna Rasulullah kana yusalli bin nasi salat adh-dhuhri wal khawfi bi batni nakhl. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat zuhur untuk salat khauf. Jadi salat khauf, apalagi Rasulullah ini safar, dalam kondisi beliau lagi safar. Kana yusalli bin nasi salat adh-dhuhri fil khawfi bi batni nakhlin. Di sebuah kampung qaryah minal Madinah al-Munawwarah. Batni Nakhl ini kampung masih di area Madinah yang sekarang, tapi dulu ini beda kampung. Kalau dulu kampungnya Rasulullah sekitar masjid itu. Kalau sudah di luar sana kayak Bani Salimah, orang yang di Miqat sana atau di Uhud sana, itu kampungnya beda lagi. Ya, sudah beda kampung tuh. Nabi pernah salat khauf di situ. Fa shalla bi ta'ifatin raka'ataini. Lalu kemudian dia salat 2 rakaat bersama sebagian jamaah. Ya, thumma sallam, lalu dia salam 2 rakaat. Ini karena dihitung safar dan salat khauf. Fa shalla bi ta'ifa raka'ataini thumma sallam. Setelah 2 rakaat beliau salam. Thumma ja'at ta'ifatun ukhra, lalu ada jamaah yang kedua datang untuk salat lagi. Fa shalla lahum raka'ataini, Nabi yang jadi imam lagi. Lalu Nabi salat 2 rakaat untuk mereka lagi. Thumma sallam, lalu beliau salam. Jadi 2 rakaat sama jamaah yang pertama, beliau salam. Lalu jamaah yang kedua, Nabi yang jadi imam, beliau salat 2 rakaat lalu salam. Kata Imam Asy-Syafi'i, wal akhiratu min hataini lin nabi nafilatun walil akhirati fariidhah walil akharina fariidhah. Kata Imam Syafi'i, 2 rakaat yang terakhir yang dibawakan oleh Rasulullah itu sunnah, dan 2 rakaat bersama jamaah yang pertama itu wajib, fariidhah. Ya. Ini dalil yang dipakai oleh Al-Imam Asy-Syafi'i untuk menjelaskan bahwasanya bolehnya perbedaan niat imam dan makmum di dalam salat. Yang imam salat niat sunnah, yang makmum niat wajib. Kalau dibalik, imam salat wajib, ya, niat wajib, yang makmum salat sunnah. Gimana itu bisa terjadi, Ustaz? Misalnya di bulan Ramadan, antum datang di suatu masjid, antum sudah sholat isya, ya, sampai di masjid tertentu mereka di situ lagi sholat, antum tidak tahu.
ini sholat sunnah, sholat wajib kah atau sholat taraweh? Antum masuk sholat sama mereka, boleh apa enggak? Boleh. Kalau seandainya tadi imam niatnya sunnah saja boleh, di belakang wajib loh, itu tetap sah. Apalagi yang imam ini wajib, kita cuma niat sunnah. Sholat taraweh, qiyamul lail, maka juga boleh. Pendapat ulama yang lain yang menjelaskan masalah ini adalah Imam Atha ibnu Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah ini adalah ulama tabi'in, ya, yang dulu tinggal di Mekah. Ya, dia tinggal di Mekah. Dia orangnya buta, ya. Orang ini buta, Atha bin Abi Rabah, dan dia adalah anak budak. Ya, bukan orang-orang besar. Ya, bukan orang-orang besar, tapi anaknya ini bukan buta sih sebenarnya, matanya itu kayak juling begitu. Kalau bahasa kita juling, ya. Tahu juling? Ya, tidak sempurna, tapi luar biasa. Beliau jadi rujukannya umat Islam di situ. Bahkan disebutkan ini gurunya Imam Syafi'i. Gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i. Mohon maaf, dia bukan tabi'in, atba'ut tabi'in. Di Mekah kalau bertanya tentang haji, kembali kepada Imam Atha. Semua ulama kalau datang di Mekah itu jadi rujukan ini Imam Atha bin Abi Rabah. Nah, beliau mengatakan pendapat Atha. Beliau berikan gambaran yang lain, contoh kasus yang lain. Wa in adraktal asra ba'da dzalik walam tusalli dzuhra. Ini kasus yang lain. Apabila engkau datang di suatu masjid dan engkau dapati mereka sholat asar sementara kamu belum sholat zuhur, faj'alil lati adrakta ma'al imami dzuhra wa shallil asra ba'da dzalik. Maka engkau sholat bersama mereka, niatnya zuhur, lalu setelah itu engkau sholat asar. Ini kasus perbedaan niat yang lain. Kalau yang tadi imamnya wajib sunnah, makmumnya wajib. Nah sekarang sama-sama wajib tapi beda sholat, satunya zuhur, satu asar. Ya, pada posisi sekarang atau kasus ini yang kedua, imamnya niat sholat asar, kita sholat zuhur. Ini kasusnya. Kata Al-Imam Atha, beliau mengatakan hal itu karena beliau juga mendapatkan ilmu ini dari guru-gurunya yang sebelumnya. Kata beliau, kana yuqalu dzalika idza adraktal asra wa lam tusalli adh-dhuhra faj'alil ladzi adrakta ma'al imami adh-dhuhra. Bahwasanya dulu dikatakan seperti yang saya katakan itu karena para ulama dulu juga, berarti tabi'in maksudnya, para ulama dulu juga mereka kalau mendapati imam sedang sholat asar, maka ikutlah sholat bersama mereka tapi niatnya zuhur. Engkau niatnya zuhur, beda niat. Maka kenapa didahulukan zuhur, tidak niat asar saja bersama mereka? Kalau kita niat asar bersama mereka saat itu, kan kita keutamaannya mendapatkan pahala sholat berjamaah bersama imam. Sholat jamaah asar maksudnya. Adapun sholat zuhur, ini yang saya tanggapi ya, yang saya kasih pandangan lain. Kalau antum sholat asar bersama mereka saat itu, padahal antum belum sholat zuhur, maka antum mendapatkan keutamaan sholat asar berjamaah bersama imam.
tepat pada waktunya bersama imam. Namun sholat zuhur jadi hukumnya sudah hukumnya diqadha. Sholat pada saat itu karena sudah masuk sholat asar, zuhur sudah masuk kategori sholat yang harus diqadha, bukan ada lagi. Diqadha itu maksudnya melaksanakan sebuah kewajiban ibadah di luar waktunya, itu qadha. Sama kayak bulan Ramadan, antum tidak bisa puasa, antum ganti di hari lain atau di bulan lain, ini namanya mengqadha. Jadi yang kurangnya adalah antum sholat zuhurnya sudah niat diqadha. Maka ketika antum kalau pakai penjelasan Imam Atha tadi, antum sholat asar bersama imam, baru setelah antum sholat zuhur bersama imam, padahal imamnya sholat asar. Baru setelah itu antum sholat asar. Baru setelah itu antum sholat asar. Alasannya kenapa? Karena yang dijelaskan oleh Imam Atha ini adalah untuk mendapatkan keutamaan mengurutkan ibadah. Zuhur dulu baru asar. Mengurutkan ibadah. Zuhur dulu baru asar. Yang kedua, lebih untung kita mengikuti apa penjelasan Imam Atha ini, ya karena yang kedua, antum ketika sholat asar, setelah itu pun antum masih sholat pada waktunya, jadi belum keluar, jadi tidak mengapa, ya belum keluar dari waktu sholat asar, maka tidak mengapa, kecuali kalau antum tunda sholat asar, nanti sholatnya di pas setelah maghrib, itu beda lagi. Jadi keuntungan kita mengikuti penjelasan Imam Atha di sini adalah yang pertama, kita mengurutkan sholatnya. Ya, walaupun sebenarnya sholat zuhurnya sudah tidak pada waktunya, karena antum sudah masuk di sholat asar. Kan kita tahu sendiri bahwasanya hadis yang menjelaskan tentang keutamaan sholat pada waktunya itu kan ini amalan yang afdol. Rasulullah mengatakan ayyul a'mali afdol, ketika ditanya amalan apa yang afdol, Rasulullah menjawab as-sholatu fi waqtiha, sholat pada waktunya. Ya, sholat pada waktunya adalah amalan afdol. Itu yang kita cari. Tapi sekarang kasusnya antum sudah tidak pada waktunya. Namun walaupun tidak pada waktunya, kita ambil keutamaan mengurutkan ibadah. Zuhur dulu baru asar. Ini yang dijelaskan oleh para ulama kita. Perbedaan niat, ya. Kemudian Atha bin Abi Rabah juga mengatakan kanat tafutuhul atamah, anna Atha'an kanat tafutuhul atamah fayati wan nasu fil qiyami fayusalli ma'ahum rak'ataini wa yabni 'alaiha rak'ataini wa annahu ra'ahu yaf'alu dzalika wa ya'taddu bihi minal atamah. Ya. Jadi inilah yang dipraktekkan oleh Atha ibni Abi Rabah ketika beliau ketinggalan sholat yang sebelumnya. Kemudian kasus yang lain yang dibolehkan kita beda niat. Untuk pembahasan yang ini jelas ya, maksudnya antara sholat zuhur dengan asar tadi. Begitu juga kalau nanti sholat zuhur dengan sholat maghrib dengan isya, ya, sholat maghrib dengan isya. Kalau isya dengan subuh bisa juga? Gak bisa. Nah, kenapa gak bisa? Kan sama-sama tidak pada waktunya.
Loh, semua sholat kan ada waktunya. Zuhur juga sampai masuk asar selesai sudah waktu zuhur. Ya toh? Sama. Asar juga ketika kalau masuk waktu maghrib sudah selesai asar. Mungkin pikirannya kok karena sudah beda hari gitu ya. Enggak. Ini di luar waktu. Nah, sekarang antum kalau misalnya sholat ketinggalan sholat isya sekarang nih, baru kemudian setelah itu ya misalnya antum tertidur habis maghrib tidur dan kebablasan sampai habis minum obat tidur misalnya, langsung bangun-bangun udah subuh nih, wah belum sholat isya, gimana jadinya? Apakah lebih baik kita sholat isya dulu ataukah kita sholat subuh bersama imam baru setelah itu sholat isya? Ya, gimana jadinya? Mana yang lebih baik? Sholat subuh bersama imam baru setelah itu sholat isya, karena isya sudah hitungan qadha. Tapi kalau kasusnya kayak tadi juga, nanti setelah kayak Imam Syafi'i bilang, nanti setelah sholat subuh kan masih ada waktu kan, belum habis waktunya kan? Kecuali kalau dia sholat subuh panjang sampai mepet, misalnya udah mau selesai waktu subuh. Jadi gimana? Lebih baik sholat subuh dulu baru sholat isya. Memang dari penjelasan Al-Imam Asy-Syafi'i dan Imam Atha, demikian juga guru-guru kita ya, di Madinah, mereka menjelaskan lebih baik kita mengurutkan ya. Namun saya memang dari dulu saya juga pernah diskusi sama guru kita Dr. Muhammad Arifin Badri, ketika kita ketinggalan sholat seperti kasus yang sekarang ini, apa yang harus kita dahulukan? Kata beliau, dahulukan yang lebih awal dalam semua kasus sholat ya, dalam semua waktu sholat dahulukan dulu sholat yang pertama. Namun masalahnya adalah pembahasannya kalau sama-sama sholat yang 4 rakaat ya, ini kalau sama-sama yang sholatnya 4 rakaat. Dan untuk masalah sholat yang beda rakaat seperti maghrib dengan isya atau isya dengan subuh, itu yang kemudian menjadi permasalahan juga yang dibahas oleh para ulama. Lebih baik mana? Apakah kita ikuti sholat bersama imam baru kita sholat sendiri untuk mengqadha sholat zuhur, sholat isya kayak seperti kasus ketinggalan sholat isya? Maka saya memang dari dulu lebih melihat mendahulukan sholat yang kita dapati dengan imam itu. Saya dari dulu seperti itu. Jadi kayak seperti kasus yang pertama juga, ketika saya ditanya selalu saya jawab dahulukan sholat bersama imam agar kita mendapatkan keutamaan sholat berjamaah bersama imam. Dan kita banyak keutamaannya di situ tentunya ya. Adapun sholat yang ketinggalan itu sudah hukumnya qadha, maka kita laksanakan di luar itu pun tidak mengapa, apabila meninggalkan sholat yang sebelumnya bukan karena sengaja. Ini karena uzur, lupa atau mungkin ketimburan misalnya. Kita dengarinnya. Ini kasus asar dengan maghrib. Ini sekarang nih. Kata Atha bin Abi Rabah, man nasiyal asra, siapa yang lupa sholat asar, fadzakara annahu lam yusalliha wa huwa fil maghrib, ketika itu dia ingat padahal dia sudah di waktu maghrib, falyaj'alha al asra, maka hendaklah dia sholat asar. Maghrib itu dia niatkan asar walaupun bersama imam. Fa in dzakaraha ba'da an shalla al maghrib falyusalliha al-asra. Tapi kata al-Imam Atha, fa in dzakaraha ba'da an shalla al-maghrib
falyusallil asra. Tapi kalau setelah sholat maghrib dia baru ingat, kalau tadi ingat dari awal, maksudnya sekarang saya ingat, oh ini saya belum sholat asar, maka dia niatkan sholat asar, baru setelah itu sholat maghrib. Tapi kalau dia tadi ini sholat bersama imam, sholat maghrib sampai selesai, setelah selesai dia baru ingat dia belum sholat asar, maka sudah, ya, itu sholat maghrib, nanti setelah itu baru dia sholat asar. Ya kalau sudah selesai, karena memang tergantung niat. Ya, niat dari awal ya sholat maghrib, maka niat maghrib. Tapi kalau dari awal dia udah tahu ternyata dia belum sholat asar, maka yang sekarang ini dia niatnya sholat asar. Ya, jadi Imam Atho tetap punya pada prinsipnya, ya, beda rokaat, ya, ini cuma beda rokaat asar dengan maghrib, 1-4 yang 1-3. Baik, dengerin penjelasan yang lain. Wa kana Wahab ibnu Munabbih wal Hasan wa Abu Raja al-Utaridi. Dulu ada Al Hasan al Basri dan Wahab bin Munabbih, Abu Raja al-Utaridi. Mereka mengatakan, yaqulun ja'a qaumun ila Abi Raja al-Utaridi. Dulu ada sekelompok orang, satu kaum datang kepada Abu Raja al-Utaridi. Yuriduna an yusallu adh-dhuhra fawajaduhu shalla. Mereka ingin sholat zuhur, ya, yusallu zuhur fawajaduhu shalla. Mereka ingin sholat zuhur. Ketika mereka datang menemui dia, ternyata Imam Abu Raja al-Utaridi sedang sholat. Faqalu ma ji'na illa linusalli ma'aka. Maka mereka mengatakan, kami datang tidak ada niat yang lain kecuali ingin sholat bersama engkau. Faqala la ukhayyibukum, thumma qama fasalla bihim. Kata beliau, saya tidak menyia-nyiakan niat kalian. Ya, la ukhayyibukum, apa keinginan kalian saya penuhi. Ya. Tadi mereka datang, mereka menemukan beliau, dia sudah sholat. Bukan sedang sholat, tapi sudah sholat. Maka ketika mereka datang karena niatnya ingin sholat bersama dia, akhirnya mereka ini keinginan mereka dipenuhi oleh Abu Raja al-Utaridi. Yang awalnya dia sudah sholat, akhirnya dia ingin memenuhi permintaan mereka, akhirnya beliau sholat bersama mereka. Ini sepertinya Imam Syafi'i ingin menjelaskan kepada kita kasus yang pernah diterapkan oleh para ulama tentang kasus yang pertama. Kasus yang pertama yaitu imam niatnya sunnah, yang jamaahnya niatnya wajib. Ini juga ditemukan, dipraktekkan oleh para ulama. Seperti juga Wahab bin Munabbih dan Al Hasan al Basri, mereka mempraktekkan masalah ini. Kemudian Ibnu Juraij, Abdul Aziz ibni Abdul Malik ibni Juraij, yang meninggal tahun 151 Hijriah, beliau mengatakan, qala insanun li Tawus. Ada seseorang mengatakan kepada Tawus ibni Kaisan, seorang ulama Yaman. Beliau mengatakan, wajadtun nasa fil qiyami faja'altuha al-isya'a al-akhirah. Qala asabta. Ya, saya menemukan sebagian orang sholat fil qiyami. Ya. Mereka sholat qiyamul lail. Faja'altuha al-isya'a al-akhirah. Saya saat itu ketinggalan sholat isya, maka saya sholat bersama mereka. Jadi Tawus bin Kaisan ditanya, apa hukumnya masalah ini? Kata Tawus bin Kaisan, kamu benar. Ini kasus yang pertama. Contoh kasus yang pertama yang diterapkan oleh para ulama.
Lalu Al-Imam Syafi'i menyimpulkan setelah menyebutkan dalil dan kasus-kasus atau kejadian-kejadian yang dipraktekkan oleh para ulama ini, beliau mengatakan wa kullu hadza jaizun bis sunnah wa ma dzakarna, yang semua ini boleh dan ini sunnah. Jadi dibolehkan untuk menerapkan apa yang tadi disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dari hadis dan juga penerapan para ulama. Tsummal qiyas wa niyatu kulli musallin niyata nafsihi la yusiduha alaihi an yukhalifaha niyatun ghairihi wa in ammahu. Ini penekanan bahwasanya niat dia tidak rusak walaupun dia menjadi makmum terhadap orang yang sholatnya niatnya sunnah, ya, niatnya tetap benar. Pendapat yang saya simpulkan untuk pendapat para ulama tentang masalah ini yang membolehkan beda niat ini diantaranya ulama Syafi'iyah. Imam Syafi'i juga sendiri yang mengatakan boleh. Ini beliau yang tadi sudah katakan sunnah. Demikian juga ini dipakai oleh ulama Zahiriyah, termasuk Imam Ibnu Taimiyah, Imam Asy-Syaukani, Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin rahimahumullah. Ini mereka berpendapat boleh beda niat seperti kasus-kasus yang ada di sini berdasarkan dalil yang tadi disebutkan dari sahabat Mu'adz bin Jabal dan juga Rasulullah dan juga Rasulullah pernah sholat bersama dua jamaah yang berbeda tadi. Demikian juga ada seorang sahabat yang datang. Ini saya tambahkan riwayat, ada kejadian seorang sahabat yang datang di masjid, lalu kemudian mereka ditegur sama Rasulullah karena mereka tidak sholat berjamaah, ya. Lalu kemudian mereka bilang kami sudah sholat di rumah, ya. Lalu kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan salah seorang sahabat untuk yang belum sholat, yang sudah sholat untuk sholat bersama mereka, ya. Untuk sholat bersama mereka disuruh untuk sholat ulang bersama imam yang baru untuk berjamaah, ya. Kata para ulama, mereka mengomentari yang sholat yang pertama tetap dianggap sholat wajib dan di sini dianggap sunnah, karena memang ada anjuran sunnah kalaupun kita sudah pernah sholat, sudah sholat di masjid yang lain atau di rumah kita sudah sholat wajib, lalu kita datang di suatu masjid yang mereka saat itu sedang sholat, ya, sedang sholat berjamaah, maka kita boleh sholat di situ dan hukumnya jadi sunnah, ya, hukumnya sunnah. Imamnya dia wajib, kita niatnya sunnah. Ini kebalikan dari yang tadi. Dan ini juga ada dalil beda niat. Adapun ulama-ulama yang tidak membolehkan tentang masalah ini, yaitu ulama Malikiyah dan juga sebagian ulama yang berpegang pada madhab Hanabilah, tapi bukan Imam Ahmad, ya, pada pendapat Hanabilah. Jadi wallahu alam, saya lebih condong kepada yang masalah seperti ini insya Allah boleh beda niat, ya, boleh beda niat karena berdasarkan dalil-dalil yang kuat. Dan hadis ini riwayat Bukhari, Muslim dan juga Imam Syafi'i sendiri meriwayatkan dalam bab ini. Kita cukupkan sampai di sini pembahasan ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.